Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3C kelompok 10 akan memaparkan tentang manajemen kerjasama sekolah dan juga masyarakat. Perkenalkan, saya Fira Septiani Suherman sebagai moderator. Ada juga kelompok kami yaitu Nadia Nur Afiani dengan Bunga Fatmawati Mulya Nugraha. Untuk mengefektifkan waktu, mari saja kita mulai pemaparan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Next. Pemaparan pertama akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada pengertian manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Ketika kita berbicara tentang kerjasama atau hubungan masyarakat, ingatan kita pasti terfokus pada komunikasi, konferensi pers, dan juga informasi. Bagaimanapun, mudah untuk membandingkan dengan menyampaikan seluruh informasi. Menurut Kamus Van en Wagenal, definisi humas merupakan segenap kegiatan dan teknik atau kiat yang digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktivitasnya. Sedangkan definisi humas dalam pendidikan adalah rangkaian pengelolaan yang berkaitan dengan kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat atau orang tua murid yang dimaksudkan untuk menunjang proses belajar tersebut. Kegiatan humas pada umumnya kaitan antara organisasi dan masyarakat umum atau institusi pendidikan dan warga internal yang meliputi pendidik, staf, peserta didik, dan juga warga eksternal yang meliputi orang tua siswa, pemerintah daerah, dan lembaga. Next. Adapun tugas pokok kerjasama sekolah dan masyarakat. Yang pertama, menyampaikan informasi, ide, berita yang nantinya disampaikan kepada pihak yang membutuhkannya. Yang kedua, menjadi utusan pimpinan jika tidak bisa hadir untuk memberikan informasi pada masyarakat umum atau pihak yang membutuhkannya. Yang ketiga, memberi bantuan kepada pimpinan untuk menyampaikan informasi yang diperlukan. Yang keempat, mengidentifikasi masalah pendidikan yang berkembang dalam masyarakat. Dan yang terakhir, membantu kepala sekolah mencari bantuan dan kerjasama, membuat rencana tentang bagaimana mendapatkan dukungan untuk kemajuan pendidikan. Next. Selanjutnya ada tujuan hubungan sekolah dan masyarakat atau dengan orang tua murid. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kerjasama orang tua dengan sekolah untuk kelangsungan perkembangan peserta didik. Yang kedua, memberi pemahaman bahwa sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik. Dan yang terakhir, berbagi informasi untuk memecahkan suatu permasalahan peserta didik. Next. Di sini ada jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, hubungan edukatif. Hubungan ini merupakan upaya kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Dengan hal ini bisa mencegah perbedaan prinsip dan konflik yang bisa menimbulkan permasalahan bagi peserta didik. Yang kedua, hubungan kultural. Hubungan ini merupakan upaya kolaborasi sekolah dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang mengkolaborasikan budaya setempat.
Dan yang terakhir ada hubungan institusional atau merupakan kerjasama sekolah bersama instansi maupun sekolah lainnya. Cukup sekian pemaparan yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kepada Nadia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi kali ini. Pada hari ini, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen kerjasama sekolah dan juga masyarakat. Yang pertamanya itu adalah integriti atau terpadu, yakni prinsip yang memadukan seluruh kegiatan warga sekolah dengan maksud dijelaskan, dikomunikasikan, serta disajikan secara umum mengenai kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang kedua ada continuity atau berkelanjutan, yakni prinsip berlangsungnya kerjasama tidak secara kebetulan atau sesekali saja, akan tetapi dilakukan secara terus-menerus. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, adalah coverage atau menyeluruh. Prinsip ini menyampaikan informasi harus menyeluruh dan juga komprehensif melingkupi seluruh elemen atau materi yang harus dikomunikasikan sehingga dipahami oleh masyarakat umum. Next. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu simplicity atau sederhana. Informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi harus sederhana, tergantung pada situasi dan juga kondisi masyarakat. Lalu yang kelima adalah constructiveness atau konstruktif. Prinsip ini yaitu pemberi informasi harus menyampaikan informasi yang bersifat konstruktif atau membangun. Lalu yang keenam ada adaptability atau penyesuaian, yakni kerjasama yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan situasi masyarakat, khususnya penyesuaian kegiatan, adat istiadat, dan juga budaya setempat. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup manajemen kerjasama sekolah dan juga masyarakat. Yang pertama itu, sejauh mana kerjasama tersebut dikelola dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan. Yang pertama, komunitas sekolah. Yang kedua, pelaksanaan program sekolah. Yang ketiga, pengawasan atau supervisi program sekolah. Dan yang keempat adalah pengevaluasian program sekolah serta kegiatan lainnya. Lalu, selain itu, ada hubungan antar sekolah dengan wali siswa atau wali murid. Yang pertama itu menyelenggarakan konferensi antara pihak sekolah dan juga orang tua siswa. Yang kedua, kunjungan ke rumah orang tua siswa. Dan yang ketiga, penyebaran informasi kepada orang tua peserta didik. Lalu ada juga hubungan antar pendidik dan juga masyarakat. Yang pertama adalah pendidik dapat berkontribusi dalam program yang positif, seperti mengadakan donasi untuk masyarakat yang terkena bencana. Lalu yang kedua, pendidik berkontribusi dalam membantu membersihkan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, pendidik dapat memberikan bantuan sosial untuk warga yang membutuhkan. Next. Lalu kali ini saya akan menjelaskan implementasi kerjasama sekolah dan juga masyarakat. Untuk mengimplementasikan manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan dengan berbagai institusi atau lembaga. Yang pertama, yaitu pemberian penggunaan fasilitas bersama, yaitu sekolah mungkin saja tidak memiliki fasilitas yang lengkap. Oleh karena itu, sekolah dapat bekerjasama dengan lembaga untuk melengkapi sarana dan prasarana yang belum dimiliki sekolah, seperti bekerjasama dalam pembuatan laboratorium, ruang olahraga, ruang seni, dan juga yang lain-lainnya. Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa. Dalam hal ini, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kemampuan siswa di sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan bidangnya. Contohnya ketika sekolah alam melaksanakan pementasan seni, kemudian sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga yang berada di dalam bidang kesenian untuk memenuhi fasilitas seni seperti alat musik, kostum, dan sebagainya. Yang ketiga ada memanfaatkan sumber daya manusia secara mutualisme. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu sekolah
serta masyarakat harus memiliki hubungan timbal balik. Jika sekolah memanfaatkan SDM di masyarakat, maka masyarakat dapat memanfaatkan SDM yang terdapat di sekolah juga. Lalu untuk dilaksanakannya pendidikan di sekolah tentunya terdapat aturan dan ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, oleh karena itu, sekolah dan juga orang tua siswa dapat menyepakati kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, orang tua harus memberikan kepercayaan kepada sekolah dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan siswa di sekolah. Yang kedua, orang tua harus mengawasi anaknya dalam segala hal seperti memberikan perhatian dan mencari tahu perkembangan anaknya. Yang ketiga, mendukung segala kebijakan dan program yang diselenggarakan oleh sekolah. Dan yang terakhir adalah menghadiri konferensi atau rapat yang diadakan oleh sekolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nadia yang telah menyampaikan materinya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Bunga. Kepada Bunga dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai studi kasus manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Untuk menghasilkan hasil yang berkualitas, keberhasilan proses pendidikan ditentukan oleh banyak komponen penting. Salah satu komponen tersebut yaitu partisipasi masyarakat umum, sebagaimana tertulis dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, maka diperlukan penghubung pihak sekolah dengan pihak masyarakat umum atau terkenal dengan sebutan hubungan masyarakat. Sebuah penelitian dilakukan pada proses manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hasilnya diperoleh dari 3 fokus utama penelitian. Pertama, perencanaan hubungan sekolah dan masyarakat di sekolah tersebut. Kedua, pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat di sekolah tersebut. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi hubungan sekolah dan masyarakat di sekolah tersebut. Dalam penelitian ini, dilakukan observasi dengan metode pendekatan kuantitatif dalam kategori survei kuesioner menggunakan Google Form. Perencanaan manajemen hubungan masyarakat atau HUMAS merupakan langkah awal dari suatu kegiatan. Berdasarkan penelitian yang telah kelompok kami lakukan dengan 30 kepala sekolah dan guru dari beberapa sekolah di Jakarta, Bandung, dan Sumedang dihasilkan. Pertama, 80% masyarakat datang dan 20% masyarakat tidak datang saat musyawarah pembukaan sekolah tatap muka. Kedua, 90% masyarakat ikut serta, sedangkan sisanya 10% masyarakat tidak memberikan kontribusinya. 3, seluruh masyarakat bersikap kooperatif dengan keputusan-keputusan dari hasil musyawarah dengan sekolah. Keempat, 100% sekolah membentuk tim khusus untuk pembukaan sekolah secara tatap muka. Kelima, sekolah bersikap terbuka dan seluruh masyarakat bersikap kooperatif. Keenam, 96,7% kepala sekolah dari setiap sekolah bersikap terbuka, sedangkan sisanya sebanyak 3,3% bersikap tidak terbuka. Kemudian, 100% masyarakat memberikan kepercayaan penuh terhadap sekolah dalam setiap sikap atau kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, seluruh atau 100% masyarakat setuju akan diadakannya pembelajaran sekolah tatap muka, dan yang terakhir, sekitar 96,7% sudah mematuhi, sedangkan sisanya 3,3% tidak mematuhi adanya protokol kesehatan. Pembelajaran tatap muka di kondisi pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan perencanaan yang matang, sikap kooperatif dari masyarakat, dan kerjasama dari masing-masing pihak sekolah maupun masyarakat. Musyawarah antara pihak sekolah dan masyarakat harus dilakukan demi tercapainya mufakat untuk kedepannya. Rancangan sistem yang dibuat untuk pembukaan sekolah tatap muka harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini, namun tidak memberatkan masing-masing pihak.
Sikap terbuka dari pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk menyalurkan setiap aspirasi dan keluhan yang dimiliki. Pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila setiap pihak bekerja sama, menjalankan setiap kegiatan sesuai dengan sistem yang telah dibuat, dan mematuhi setiap peraturan yang ada agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Sekian materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bunga yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok 10 kelas 3C telah selesai. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.